Jika kalian adalah pecinta motor touring dan suka jalan-jalan ke hutan, ke gunung, maupun perjalanan jauh, dua motor ini adalah solusinya. Dan juga budget kalian nggak perlu banyak, cukup 130 jutaan aja, kalian bisa mendapatkan dua motor impian adventure ini. Penasaran? Selanjutnya di review. Dua motor ini cocok sekali buat kalian pecinta otomotif yang suka touring, perjalanan jauh maupun adventure. Inilah dia Kawasaki Versys 650 dan Honda CBX 500. Dua motor ini memiliki karakter yang berbeda. Kalau misalnya kalian perhatikan, CBX 500 memiliki konsep yang elegan sporty, sedangkan Versys 650 adalah konsepnya yang laki maupun kekar. Cocok sekali buat kalian pecinta otomotif yang suka perjalanan jauh. Oke, kita akan membahas satu persatu dari cc-nya dulu. Untuk CBX 500 namanya adalah 500 cc. Ini memiliki kapasitas mesin 471 cc yang dibulatkan menjadi 500 cc. Nah, berbeda dengan Kawasaki Versys 650, seperti namanya 650. Versys ini memiliki kapasitas mesin 650 cc. Jadi kalau misalnya di compare itu, mungkin Versys lebih unggul dari segmen cc-nya karena lebih besar, yaitu 650 cc. Dan juga dua motor ini sama-sama memiliki silinder 2 silinder, sehingga suara yang dihasilkan pun tidak terlalu jauh berbeda suaranya. Nah, tapi memang yang berbeda sangat signifikan adalah bentuk dari bodinya. Nah, kalau bisa diperhatikan, ini Kawasaki Versys 650 ini lebih besar jauh dibandingkan Honda CBX 500 ini. Karena itu, Kawasaki Versys 650 ini memiliki kapasitas bobotnya itu 206 kg. Lebih berat 10 kg dibandingkan Honda CBX 500. Sehingga kalau misalnya kalian pakai untuk cornering, mungkin untuk CBX 500 ini lebih nyaman untuk dipakai cornering karena bobotnya yang lebih ringan dibandingkan Kawasaki Versys 650 ini. Dan juga dari perbedaan signifikan bodi yang lebih besar, Kawasaki Versys 650 ini lebih banyak menyimpan untuk bensinnya sampai 19 liter. Nah, jadi dari bentuknya yang memang segmennya adalah motor onta Jepang, jadi dia bisa menyimpan sampai 19 liter. Jadi sehingga kalau misalnya kalian dipakai untuk perjalanan touring jauh, tidak perlu untuk bolak-balik ke pom bensin. Nah, berbeda dengan Honda CBX 500 dengan bentuknya yang elegan sporty, bentuknya yang lebih ramping dan kecil. Motor ini bisa menyimpan lebih sedikit 17,5 liter. Jadi sehingga motor ini kalau bisa dibilang lebih kalau bisa dibilang lebih ke segmen touring, tapi ini karena bentuknya yang ramping sesuai dengan kondisi Jakarta yang macet. Nah, jadi motor ini masih bisa dipakai untuk daily. Jadi seperti itu guys kira-kira. Dan juga dari perbedaan bentuknya yang sangat signifikan, kalau bisa kalian perhatikan, alhasil yang terjadi adalah Kawasaki Versys 650 cc ini lebih tinggi dibandingkan Honda CBX 500. Oke, mungkin saya akan mencoba untuk posisi riding mode-nya di Honda 500 dulu nih guys. Honda CBX 500. Nah, jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini, posisi ridingnya saya ini kebetulan saya tingginya 178 cm. Nah, ini kaki saya sangat banyak untuk menekuknya ya. Jadi buat kalian pecinta otomotif yang mungkin memiliki tingginya 160 cm, motor ini masih bisa kalian pakai untuk touring jarak jauh dan rekomen. Nah, dan posisi riding mode-nya juga benar-benar sangat nyaman banget, handlingnya nggak ada tekanan di bahu. Jadi sehingga pastinya akan nyaman dipakai untuk berkendara jarak jauh guys. Nah, mantap banget nih. Dan juga memang yang luar biasanya dari Honda CBX 500 ini adalah di suspensinya. Suspensinya ini lebih empuk
Nah, lebih nyaman. Inilah yang membuat Honda CBX ini banyak sekali peminatnya karena suspensinya memang sangat nyaman dan empuk sekali, guys. Oke, jadi kalian bisa merasakan ya. Jadi buat kalian yang memiliki tinggi badannya 160 cm, nah motor CBX 500 ini bisa menjadi solusi kalian untuk perjalanan jauh. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menduduki motor Kawasaki Versys 650 cc ini, guys. Nah, jadi memang karena bentuknya yang lebih besar, pastinya motornya ini lebih tinggi dibandingkan Honda CBX 500. Nah, kalian bisa perhatikan posisi kaki saya yang tadinya di Honda CBX itu tadinya agak nekuk banyak sekali. Nah, di sini di Versys ini saya cuma sedikit. Nah, jadi memang posisi riding moodnya di Kawasaki Versys 650 ini lebih tinggi. Jadi mungkin rekomendasinya saya nih buat kalian penonton Reels View ini adalah di 168 cm untuk memakai atau menunggangi motor onta Jepang ini, guys. Nah, jadi memang perbedaannya memang signifikan ya, yang Versysnya onta Jepang keker, sedangkan Honda CBX 500 adalah yang konsep sporty. Dan juga untuk posisi riding moodnya dari Kawasaki Versys ini sama memang seperti Honda CBX 500 karena memang dia adalah segmennya motor touring, jadi posisi riding moodnya memang nyaman banget. Tapi kalau misalnya boleh saya jelaskan, suspensinya dari Kawasaki Versys tidak senyaman ataupun tidak seempuk dari Honda CBX 500 kalau di compare. Jadi memang Honda CBX ini lebih unggul untuk suspensinya dibandingkan Versys. Nah, jadi memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dari motornya, tergantung bagaimana selera kalian. Nah, tapi rekomendasinya dari saya adalah yang tingginya 168 cm itu kalian bisa menggunakan untuk Kawasaki Versys. Nah, mantap ya. Nah, jadi mungkin untuk posisi riding moodnya cukup. Jadi saya mungkin akan mendengarkan suaranya dari Honda CBX dan Versys. Mungkin kalian bisa merasakan juga. Ya, kita akan coba mendengarkan suaranya, guys. Kebetulan motor Honda CBX ini juga memakai knalpot standar. Langsung aja kita dengar. Nah, jadi memang suara 2 silinder yang dihasilkan itu memang halus, adem, karena kebetulan dua-duanya knalpotnya standar. Nah, luar biasa. Oke, mungkin cukup. Nah, lanjut kita akan mendengarkan suaranya Kawasaki Versys 650. Apakah dengan kapasitas mesinnya yang lebih besar 650 cc suaranya lebih besar? Kita coba langsung, guys. Nah, untuk suaranya ya, kita dengerin coba. Wah, jadi ternyata namanya kapasitas mesinnya lebih besar, otomatis suara yang dihasilkan itu lebih galak lagi, guys. Nah, luar biasa banget ya. Oke, jadi mungkin itu dulu untuk reviewnya dari Honda CBX 500 dan Kawasaki Versys 650. Jadi menurut kalian dari kedua motor ini mana nih yang kira-kira cocok buat kalian nih? Tuliskan di kolom komentar. Jadi memang kalau menurut saya terakhir motor ini onta Jepang, ini adalah burung gagak sporty. Tinggal kalian tentukan pilihannya. Oke, jadi mungkin sekian dari review hari ini. Jangan lupa nonton di Reels View karena kita akan terus mengutip seputar otomotif motor yang pastinya best price and best quality. And see you guys.